Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai emotional intelligence atau disebut juga dengan kecerdasan Pentingnya emosional. soft skill bagi seseorang. Yang pertama adalah soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan manajemen waktu yang baik. Semua karyawan perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu tanpa kehilangan kualitas. Jika karyawan memiliki ide, inovasi, kritik, saran, atau masalah, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Soft skill sangat penting untuk kecakapan hidup. Soft skill adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik, lebih banyak teman, lebih banyak kesuksesan, dan lebih banyak kebahagiaan. Soft skill bagi mahasiswa saat ini adalah penunjang bagi seseorang yang akan bekerja maupun membuat lapangan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lebih memilih calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan soft skill yang sangat baik, tetapi hard skill yang kurang. Dengan soft skill ini, kita bisa lebih mengembangkan otak kanan untuk mengelola emosi dan bisa membuat kita berpikir kreatif dan inovatif dalam bekerja. Di video ini kami akan mempelajari dua mekanisme psikologi manusia, yaitu emotional intelligence dan defense mechanism. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang ia rasakan atau pikirkan secara detail dan jelas. Kita mampu membedakan emosi kita sehingga apa yang kita lakukan tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Memiliki kecerdasan emosional bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna, namun bagaimana kita menerima apa yang dirasakan dengan adaptif, baik apa yang kita rasakan maupun orang lain. Defense mechanism adalah suatu tindakan psikologis manusia untuk melakukan pertahanan diri, dan tindakan ini dilakukan secara alami oleh seseorang saat ia berada di situasi yang tidak nyaman seperti cemas atau malu. Defense mechanism ini diambil dari 3 komponen, yaitu ide atau insting, ego, dan superego, atau sering juga disebut dengan hati nurani. Kecerdasan emosional ada 5. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan yang sangat penting buat diri kita, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Self-awareness penting karena setiap apa yang dilakukan di hidup kita memerlukan kesadaran, dan kesadaran tersebut akan membawa kita ke hidup yang lebih benar dan teratur. Kita juga bisa mengenali emosi apa yang sedang kita rasakan, dan itu juga akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Self-awareness ada 2, yaitu self-aware internal dan eksternal. Self-aware internal adalah fokus kepada diri kita sendiri, yaitu bisa lebih mengontrol emosi karena kita bisa menyadari apa yang sedang kita rasakan. Namun, kita tidak boleh memiliki self-awareness yang berlebihan karena bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Lalu, self-aware eksternal adalah kita bisa memahami bagaimana orang melihat kita dan dampak yang kita berikan kepada mereka. Beberapa keuntungan jika memiliki self-awareness adalah tidak mudah sakit hati, bisa lebih percaya diri, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan juga beberapa cara membangun self-awareness adalah sering-sering mengevaluasi diri sendiri dan mau menerima kritik dari orang lain. Kecerdasan emosional yang kedua adalah empati. Memiliki empati berarti kita memahami orang lain dengan cara menempatkan diri di posisi orang tersebut. Namun empati berbeda dengan simpati. Empati adalah di mana kita benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang lain, sedangkan simpati hanya sekedar merasa kasihan. Memiliki empati berarti kita melakukan suatu tindakan yang dapat membantu orang lain. Beberapa manfaat memiliki empati yaitu bisa memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghindari sifat cuek, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kecerdasan emosional yang ketiga adalah motivation. Motivation merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri yang dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, seseorang dengan self-motivation tinggi selalu memiliki alasan-alasan sehingga memberikan dorongan untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Kedua, seseorang dengan self-motivation tinggi memiliki kesiapan mental untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Seseorang dengan self-motivation tinggi mampu mengendalikan emosi diri sendiri dan memanfaatkannya untuk memperbaiki peluang agar bisa sukses. Dan keempat, seseorang dengan self-motivation tinggi dalam melakukan kegiatan lebih terdorong untuk bisa sukses dibandingkan ketakutan akan kegagalan. Yang keempat adalah self-regulation. Self-regulation ini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol atau mengendalikan emosi dalam dirinya. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu mengontrol atau mengarahkan kembali luapan dan suasana hati. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu berpikir jernih sebelum bertindak. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri berarti memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, karena untuk mengontrol diri sendiri merupakan pengetahuan dan kemampuan. Yang kelima adalah social skill. Social skill ini diartikan sebagai kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang didasarkan pada indikator kemampuan untuk mengelola hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, kemampuan untuk membangun jaringan dengan orang lain. Dimensi-dimensi dari kecerdasan emosional tersebut bisa digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kecerdasan emosional seseorang.
Sedangkan menurut Patricia Patton dalam Mangkunegara menyatakan bahwa karakteristik kecerdasan emosi yang perlu dimiliki adalah kesabaran. Untuk menjadi orang sabar perlu melakukan antara lain mengakui bahwa Anda salah dan mencari penyebabnya. Ukurlah batas toleransi Anda. Lakukan dialog dengan diri sendiri, belajar menentukan posisi, relaksasi, fokus, dan tindakan yang terkontrol. Selain kesabaran, ada keefektifan. Keefektifan melahirkan sikap-sikap penting seperti mampu, bersikap efektif, berpengaruh, dan berdaya guna yang sangat perlu dan menghadapi tantangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang defense mechanism. Yang pertama adalah reaction information. Reaction information adalah mereka yang berperilaku berlawanan dengan cara yang ingin mereka rencanakan. Tipe seperti ini seringkali dianggap sebagai reaksi agresif. Reaksi ini terjadi karena egonya dapat mengerti mereka dengan baik. Saya akan memberikan contoh reaction information di kantor. Ada seorang karyawan yang memaki dan membenci bosnya karena selalu marah-marah kepadanya. Dan karyawan itu juga bersikap baik di sehari-harinya agar bisa naik pangkat dalam pekerjaannya. Contoh lainnya yang terjadi di rumah adalah seorang anak yang merawat ibunya yang sakit tetapi sebenarnya ia berkata durhaka dan meninggalkan ibunya. Selanjutnya saya akan membahas tentang regresi, yaitu mundurnya psikologi seseorang dan kembali seperti pada masa ia kecil. Contohnya seperti pada saat dia di kantor, seseorang sedang merasa gugup karena takut ditegur oleh atasannya di kantor. Kemudian ia menangis seperti anak kecil pada umumnya. Contoh lainnya yaitu pada saat seseorang sedang bertengkar dengan kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya, lalu ia mengurung diri di kamar dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Displacement adalah seseorang yang menyalurkan emosi seperti kesalahan kepada sekitar, bisa pada orang lain maupun barang ke arah yang lebih negatif. Contoh pertama, ketika A dimarahi oleh bos, ia melampiaskan kekesalannya kepada teman sekantornya atau melampiaskan kepada barang di sekitar, seperti menggebrak meja ataupun membanting barang dengan kasar. Contoh kedua, ketika A dimarahi oleh ibunya, ia melampiaskan kemarahannya kepada saudara atau peliharaan atau objek. Contohnya, ia memarahi saudara dengan intonasi yang tinggi ataupun merusak barang. Proyeksi adalah jenis mekanisme yang menunjuk objek lain untuk disalahkan untuk menghindari diri dari kesalahan sendiri. Contohnya A tidak menyukai salah satu rekan kerjanya si B. Walaupun A yang membencinya, A bilang bahwa B yang sebenarnya membencinya. Contoh yang kedua, A suka menyontek di sekolah. Karena ia suka menyontek, ia menuduh adiknya B bahwa adiknya yang menyontek di sekolah. Sublimasi adalah tindakan yang dilakukan ketika seseorang sedang putus asa akan suatu hal dan ia mencari pengganti yang dapat memberikan suatu kepuasan akan hal tersebut. Biasanya bisa dengan melakukan hal-hal positif atau hal yang ia sukai. Contohnya, saat seorang ibu merasa kesal akan suatu hal, ia akan melampiaskan kesalahan dengan membersihkan rumah. Atau bisa juga saat seseorang tidak memiliki teman untuk bercerita dan merasa frustrasi, ia akan menulis apa yang ia rasakan ke dalam buku diarinya. Rasionalisasi, atau bisa juga disebutkan dengan alasan buatan, adalah tindakan yang dianggap sebagai pembelaan untuk menjelaskan sesuatu secara logis untuk menutupi fakta atau kebenarannya. Sebagai contoh, ketika seorang pegawai yang terus-menerus mengalami keterlambatan, tetapi ia memberikan alasan atau pembelaan agar ia tidak diberi konsekuensi oleh bosnya. Denial adalah sikap seseorang untuk mengabaikan atau menyangkal suatu fakta yang berfungsi untuk mengatasi perasaan tertekan dan juga untuk melindungi ego pribadi. Biasanya sikap ini terlihat di orang yang tidak dapat mengakui kenyataan dan menerima suatu konsekuensi. Contoh pertama, dalam diskusi atau meeting perusahaan, seorang pegawai menyarankan hal positif yang dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, tetapi ditolak dan dianggap remeh oleh ketuanya karena ia merasa hal yang ia lakukan selalu benar dan tidak dapat menerima pendapat dari orang lain. Contoh keduanya lagi, pada saat seorang kakak yang sedang mengalami masalah ekonomi tidak terima saat sang adik menawarkan bantuan kepadanya. Ia menyangkal fakta bahwa ia sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi karena ego dan rasa malu yang besar, ia tutupi dengan sikap denial. Pengaruh emotional intelligence pada defense mechanism. Emotional intelligence merupakan kemampuan yang dimiliki perseorangan dalam memahami emosi sendiri maupun orang lain. Seseorang yang dapat menguasai emotional intelligence dapat mengontrol diri saat marah dan sangat peka terhadap orang lain. Sedangkan defense mechanism adalah respon seseorang dalam mengatasi kecemasannya. Dari kedua pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence dengan pengendalian diri yang baik dapat mengatasi kecemasan seseorang. Orang yang memiliki kecemasan akan suatu hal dapat diatasi dengan kecerdasan dalam penguasaan diri sendiri, sehingga ia tidak memerlukan pelampiasan terhadap suatu hal. Contoh, jika kita memiliki self-awareness, yaitu dapat mengenali dan mengendalikan emosi, kita dapat memberi efek pada pertahanan mental represi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa emotional intelligence memang memiliki pengaruh besar pada defense mechanism manusia.
Cara memakai soft skill dalam karakter seseorang. Soft skill sendiri adalah sebuah kompetensi yang tidak bersifat teknis, mengartikan bahwa soft skill ini ditunjukkan melalui karakter dan kepribadian seseorang. Orang yang memiliki soft skill yang baik pasti mudah bergaul untuk bekerja sama dengan orang, memiliki kebiasaan dan kemampuan diri yang baik, serta sikap lainnya yang mendukung perilaku optimis.